Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita dahulu dengan mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menyampaikan dan kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 sampai 12 firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berani, berbeda, dan bertanggung jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang tentu berat juga bila kita hidup di tengah orang-orang yang berbeda dengan kita. Apalagi perbedaan itu yang sangat menyolok, sangat tajam. Katakanlah di tengah orang-orang yang suka berbuat jahat. Nah, kita sebutlah begitu. Suka selingkuh. Suka berbuat cabul. Wah, ngeri kalau suka selingkuh dan suka berbuat cabul. Kata-kata yang kotor, yang kasar, yang selalu diucapkan. Tindakan-tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Suka mabuk-mabukan misalnya. Ya, bagaimana dari pagi sampai sore mabuk, bukan hanya malam. Apa yang bisa dikerjakan? Suka tawuran, tidak peduli apa penyebabnya, yang penting senang tawuran. Suka narkoba, dan kita tahu apalagi kalau narkoba, apapun bisa dilakukan. Menjual diri pun mau demi mendapatkan narkoba. Kalau kita ada di tengah-tengah seperti itu, kita bisa terseret juga, bisa terpengaruh atau terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Misalnya karena bergaul, misalnya karena tidak dapat dihindari. Atau karena kita sendiri mau mencoba-coba sampai kita ini terjerat dan terpengaruh, bahkan akhirnya ketagihan kita untuk melakukannya lagi. Akhirnya kita larut dengan kebiasaan yang buruk itu. Nah, saudara-saudara, jemaat yang disapa oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di Tesalonika pada waktu itu mengalami pergumulan yang amat berat. Terlebih memang setelah Rasul Paulus meninggalkan mereka karena tugas ke tempat yang lain. Sebelumnya mereka sudah beberapa lama bersama-sama dengan Rasul Paulus, dibina, dibimbing Rasul Paulus untuk mengenal jalan Tuhan dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Sebelumnya mereka, sebelum menjadi Kristen, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang disebut kafir karena tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Kehidupan mereka ya sangat jauh berbeda dengan apa yang sekarang ini. Kehidupan mereka seperti gambaran kehidupan orang-orang Tesalonika pada umumnya pada waktu itu. Yang digambarkan hidup dalam percabulan, hidup dalam perselingkuhan. Punya istri lebih dari satu. Tidak cukup hanya satu. Karena tadi percabulan, perselingkuhan tadi tidak cukup dengan istri juga satu.
hidup dalam pertengkaran, perselisihan. Ya, kalau perbuatan-perbuatan jahat memang nggak mungkin hidup rukun. Pertengkaran, perselisihan yang selalu terjadi. Suka ribut, tidak akur satu dengan yang lain. Ya, tidak ada persekutuan yang indah. Tidak peduli orang lain, memikirkan diri sendiri. Tidak peduli nasib orang lain, termasuk juga saudara perempuannya diganggu juga. Ngeri sekali seperti itu. Hidup tidak tertib, sesuka hatinya, tidak setia pada perkawinan. Ya bagaimana setia kepada perkawinan kalau senang selingkuh, senang berbuat jahat? Itu yang terjadi pada waktu itu. Setelah mereka menjadi Kristen tentu berbeda. Tapi ketika Rasul Paulus meninggalkan mereka, ada pergumulan mereka diganggu oleh orang-orang Yahudi yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Rasul Paulus. Orang-orang Yahudi itu kesal kepada Rasul Paulus yang menuduh bahwa Rasul Paulus mengajak orang-orang Tesalonika itu menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, padahal sebelumnya mereka sudah mau mengikuti Keyahudian. Maka orang-orang Yahudi itu bertengkar, berselisih dengan Paulus, dan akhirnya Paulus meninggalkan Tesalonika. Sementara orang Yahudi tetap ada di situ. Tapi Paulus senang mendengarkan kabar, walaupun dia sudah jauh di tempat yang lain, dia mendengar kabar yang disampaikan oleh Timotius bahwa jemaat di Tesalonika ternyata tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Paulus senang dan menyurat kepada mereka untuk memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus mengajak mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Paulus memberikan nasihatnya antara lain seperti yang kita baca di surat Tesalonika ini, yaitu yang pertama ajakannya, bedakan dirimu dengan orang lain. Nah ini, ya kan, di tengah-tengah mereka itu tadi, mereka berada di tengah orang yang berbuat jahat, seperti yang digambarkan tadi. Kalaupun orang lain berbuat jahat, suka perbuatan kekerasan, tindakan yang tidak benar, bedakan dirimu. Karena kita tidak bisa membuat orang lain itu berubah, atau belum bisa, ya buat dirimu berbeda dengan mereka. Karena kamu percaya kepada Tuhan, itu nasihatnya. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang lain cemar, silahkan. Mungkin kalau kita nanti bisa menjadi teladan bagi mereka. Tapi kalau belum bisa, mereka kita ajak, ya kita sendiri harus hidup kudus, menjaga diri kita bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jauhi percabulan, itu hanya nafsu duniawi, perselingkuhan hanya nikmat sesaat. Jangan lakukan itu kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan. Hargai perkawinan. Perkawinan itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan senang dengan lembaga perkawinan. Tuhan memberkati orang yang hidup dalam perkawinan. Karena itu jangan cemarkan. Itu nasihatnya. Cukup satu istri untuk satu suami, dan satu suami untuk satu istri. Paulus juga mengajarkan kepada mereka supaya mereka tidak membebani orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari jangan membebani orang lain. Bagaimana caranya? Bekerja, berpenghasilan, memproduksi. Berpenghasilanlah, bekerjalah sehari-hari supaya dapat upah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau mau bukan saja, bagaimana bekerja? Kalau hidup pertengkar saja, bagaimana bekerja dengan baik? Bekerjalah, ya. Jangan pikirkan yang ribut-ribut sana. Bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Apapun kerja yang baik untuk mendapatkan penghasilan supaya dapat menghidupi sehari-hari. Paulus sendiri telah mencontohkan itu pada saat mereka bersama-sama. Ia bekerja membuat tenda, tendanya dijual untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu maksudnya. Sekali lagi, jangan mabuk-mabukan. Jangan malas-malasan, itu maksudnya. Jangan tidur-tidur aja. Tapi bekerja supaya berpenghasil, sehingga tidak membebani yang lain, bisa hidup mandiri, tidak terganggu yang lain, bahkan bisa menolong orang lain. Dengan melakukan hal-hal di atas, maka akan menjadi teladan bagi yang lain. Hidup kudus tadi, menjaga keluarga dengan baik, hidup tertib, dan boleh berpenghasilan, ini akan menjadi teladan bagi yang lain.
Tapi rupanya jemaat itu ada juga keluhan mereka. Salah satu keluhannya adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Paulus sudah menjanjikan bahwa Yesus akan segera datang, tapi ternyata belum datang juga. Kapan Yesus datang kembali? Apalagi sudah ada orang tua mereka, kakek mereka, nenek mereka yang sudah meninggal. Bagaimana nasib mereka yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan? Apakah mereka juga nanti masuk dalam kerajaan hidup, kerajaan yang kekal itu? Itu pertanyaannya. Rasul Paulus menjawab mereka bahwa Yesus pasti datang. Jangan mau diganggu oleh yang lain, karena ada yang mengatakan ia tidak datang, tidak ada penghukuman. Karena itu lakukan aja sesuka-sukanya, bebas saja. Berbuat selingkuh dan lain-lain, berbuat jahat, curang, itu urusan sekarang aja, nggak ada masa yang akan datang. Paulus menegaskan, Yesus pasti datang. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Yesus pasti datang. Dan mereka yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan. Mereka yang masih hidup, kita yang masih hidup, pada saat dia datang akan diubah untuk bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Ini yang dikatakannya. Dan kedatangannya itu seperti pencuri pada waktu malam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mempersiapkan diri. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba, tidak tahu kapan persis konyong-konyong. Karena itu harus selalu siap, itu maksudnya, harus selalu siap. Harus selalu siap, kapan saja harus selalu siap. Artinya harus selalu siap melakukan apa yang baik, hidup kudus, bekerja dengan benar, menjaga keluarga dengan baik, dan seterusnya. Itu ajarannya. Karena itu mari kita tetap hidup kudus dan selalu hidup bertanggung jawab. Sekali lagi ada menjadi teladan bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus ini tetap relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan hanya untuk mereka yang ada di Tesalonika itu. Iya kan? Sebab sampai kapanpun narkoba itu merusak. Karena itu jangan coba-coba. Jangan pernah coba akan ketagihan dan akhirnya tidak bisa keluar dari situ. Jangan coba-coba, itu akan merusak. Narkoba itu merusak. Kemudian disiplin itu sangat penting untuk kita ikuti sebagai orang yang percaya. Dimanapun itu sangat penting, apalagi zaman kita sekarang ini, pandemi COVID-19. Harus disiplin. Harus selalu pakai masker kalau kita keluar rumah. Harus selalu cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun. Dan harus selalu jaga jarak, jauh kerumunan. Protokol kesehatan. Kalau tidak, kalau kita disiplin, kita bisa kena corona dan menderita kita. Karena itu, nasihat untuk disiplin itu tetap relevan. Bila keluarga kita terjaga, kita akan menikmati kebahagiaan. Kalau hubungan suami istri baik, saling mengasihi karena dijaga, nggak otomatis harus dijaga, harus diusahakan supaya tetap hubungan baik, akan menikmati kebahagiaan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan kalau kita menyakiti pasangan kita karena kita berselingkuh, karena kita berbuat cabul, memikirkan yang lain di luar pasangan kita? Nah, jadi menjaga keluarga itu adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Jagalah pasangan, hiduplah dengan pasangan saja, ya, jangan pikirkan yang lain. Yang mencoba-coba selingkuh atau perbuatan cabul akan tanggung sendiri akibatnya. Nah ini. Nah, jadi setia pada ajaran Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu akan membuat kita menikmati berkatnya. Tidak pernah rugi, taat kepada Tuhan. Walaupun orang lain tidak, tapi mengikuti ajaran Tuhan. Dan kita sudah tahu apa ajaran Tuhan. Banyak ajaran Tuhan yang sudah diberitahukan kepada kita. Kita taat saja, kita ikuti ajaran Tuhan. Itu akan menyelamatkan kita, akan membuat kita menikmati berkat-berkatnya. Dan kita akan hidup berbahagia. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bimbing kami untuk tetap setia kepadamu. Menjaga keutuhan keluarga kami. Menjaga kami hidup disiplin. Menaati firman-Mu. Walaupun di sekitar kami berbuat curang, berbuat tidak benar, berbuat jahat yang dapat mempengaruhi. Tapi bimbinglah kami untuk hanya taat dan setia kepadamu. Namun kami doakan mereka yang menderita karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, merusak rumah tangganya.
merusak orang lain, berbuat kekerasan, hidup mabuk-mabukan. Tuhan, sadarkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Bimbing kami semua bekerja dan berpenghasilan sehingga kami menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tolong mereka yang berjuang untuk melakukan yang baik tapi ada hambatan. Biarlah mereka tetap yakin bahwa Tuhan menolong setiap orang yang mau bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.